Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalatin fin nar. Jamaah kajian azimkan wa yakum jami'an. Kita masih di bab fardhu al-jub wa fusunatil 'aish wa tarki asyahawat. Dan malam ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji sisa hadis dalam bab ini. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan malam ini, yaitu hadis nomor 511. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ubaidillah an Ubaidillah bin Ihsan al-Ansari al-Khatami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum," barang siapa atau siapa saja di antara kalian yang berada di suatu pagi aminan fi sirbihi, dalam keadaan aman jiwanya, mu'afa fi jasadihi, dalam keadaan diberikan keafiatan pada jasadnya, indahu qutu yaumihi, dia punya makanan hari itu, dia punya makanan untuk hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Orang yang seperti ini, dia seperti orang yang telah dikumpulkan baginya dunia dengan dari segala sisinya. Saya ulang, jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa saja di antara kalian yang berada di suatu pagi dalam keadaan jiwanya aman, kemudian fisiknya diberikan keafiatan atau kesehatan, dan keafiatan itu lebih luas daripada sekedar sehat. Indahu qutu yaumihi, dia punya makanan
kedua, al-kifayatu, diberikan kecukupan. Faman malakahuma faqad malaka dunya bi asriha. Maka barang siapa yang memiliki dua hal ini, maka sungguh dia telah memiliki dunia dengan segala sisinya, segala sendi-sendinya. Berikutnya adalah rizqu la yakunu bil quwwati wa innama bis-sa'i wa tawakkul 'ala Allah. Rezeki itu tidaklah bisa diraih hanya dengan mengandalkan kekuatan, melainkan dengan usaha yang dibarengi oleh tawakal. Usaha yang dibarengi oleh tawakal. Kalau kita perhatikan hadis ini, di mana Nabi SAW mengatakan barang siapa yang di suatu pagi dalam keadaan aman, fisiknya mu'afa, ada yang dia makan, ini kayak orang dikasih dunia dengan segala isinya. Satu saja di antara nikmat yang disebutkan oleh Nabi ini tidak kita miliki, maka kita tidak bisa menikmati dunia itu sendiri, walaupun dikasih. Ada makanan yang kita makan hari itu bahkan mungkin untuk jatah 1 bulan kita punya. Fisik kita juga sehat, gak ada penyakit, tapi situasi tidak aman. Apakah kita bisa menikmati dunia itu dengan tenang? Baru mau masak tiba-tiba bom jatuh. Bisa kita tenang masak dapat makan di dapur, bom jatuh? Atau tiba-tiba ada musuh datang dengan membawa perlengkapan senjata yang luar biasa menyerang setiap rumah. Bisa kita tenang di situ makan? Tidak bisa. Ada nikmat berupa makanan itu. Badan kita siap untuk menyantap 5 piring, tapi situasi aman tidak ada. Hilang. Nikmat yang lain yang tidak bisa termanfaatkan. Atau mungkin situasinya aman. Makanan ada, tapi kita sakit. Di samping kita sudah ditaruhkan selembar kertas dengan berbagai pantangan. Ternyata semua makanan yang ada di kulkas masuk kategori pantangan, list pantangan semua. Hanya bisa nonton. Gara-gara apa? Gara-gara nikmat yang kedua, mu'afa fi jasadihi tidak ada. Tidak dikasih buat nikmat yang kedua ini, mu'afa fi jasadihi. Gak usah terlalu banyak penyakit lah, ya. Dikasih sariawan aja lah. Sariawan di pangkal lidah, sariawan di tenggorokan, sariawan sana di mulut ini. Jangankan makan, minum saja tidak bisa. Kemudian disajikan sama istrinya ayam panggang, ayam pedas. Ya, mungkin dia akan marah sama istrinya. Sudah tahu saya minum air yang nggak bisa, dikasih cabai lagi. Ini menghina. Ya. Gak bisa dimanfaatkan teman itu. Gara-gara nikmat yang kedua berupa mu'afa fi jasadi tidak ada pada diri. Atau situasi aman, badan sehat, tapi tidak ada yang dimakan hari itu. Bisakah orang itu berbahagia? Tidak bisa. Perut sudah dari kemarin keroncongan, tidur sudah tidak bisa, pagi hari tidak ada apa-apa. Ini juga membuat kita menjadi tidak bisa merasakan kesehatan. Karena orang kalau sudah lapar, maka dia akan segera dihinggapi oleh sifat lemah. Jangankan kurus, gemuk saja. Ada di antara mereka itu yang kalau belum makan nggak bisa beraktivitas. Saya punya teman dari, kalau nggak salah di sekitar Azerbaijan, badannya besar. Sebelum berangkat ke Masjid Nabawi, setelah asar itu dia masak, kalau tidak salah 3 butir telur, daging sama roti. Kalau kita telur 1 biji untuk sekeluarga, ibu bapak dan 2 orang anak. Dulu kalau kehidupan dulu seperti itu, nggak ada orang makan telur 1 biji, jarang. 3 telur bahkan sampai 5 butir. Makanya dia
Dia bilang saya nggak bisa, harus makan. Kalau nggak makan bisa menggigil saya, kelaparan. Padahal badannya besar. Saya bilang saya bisa nggak sarapan, ya, nggak makan siang, nanti sekalian dijamak di seasar. Ya, sudah kecil nggak makan lagi atas. Baik. Jadi tetap aja walaupun kita situasi aman, kemudian badan juga tidak ada penyakit, tapi kalau kelaparan tidak bisa kita nikmati rasa aman itu. Dan tidak juga kita bisa nikmati fisik yang sehat itu. Baik. Berikutnya kita pindah ke hadis dengan nomor 512. Wa Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, qad aflaha man aslama wa kana rizquhu kafafa wa qanna'ahu Allah bima ataahu. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, sungguh telah beruntung orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Beruntung orang seperti ini. Wa kana rizquhu kafafan, dan dia diberi rezeki secukupnya saja. Rezeki yang kafaf atau secukupnya itu adalah rezeki yang tidak ada lebihnya. Ya, sekali dapat habis, besok dapat lagi, habis, dapat lagi, habis. Gak ada lebih, gak bisa nabung untuk persediaan 1 tahun, gak ada. Jadi secukupnya saja dia dapat. Tapi dia muslim, dapat rezeki secukupnya. Wa qanna'ahu Allahu bima ataahu, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rasa qanaah, yaitu rasa ridha terhadap pemberian yang Allah berikan kepadanya. Orang yang seperti ini sungguh dia telah beruntung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut Nabi. Kalau menurut kita mungkin beda. Kalau orang hidupnya pas-pasan, kita akan bilang apa? Kayu. Ya. Tapi kalau orang bergelimang harta, beruntung sekali kamu ya. Jadi seolah-olah yang beruntung itu adalah orang yang bergelimang harta. Padahal mungkin dia adalah tipe orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bisa qanaah terhadap apa yang Allah karuniakan kepadanya. Tapi menurut kita, pandangan kita anggap dia itu orang sangat beruntung. Beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah kullu kafirin khasirun. Setiap orang kafir mesti mengalami kerugian. Wa ahlul iman humul faizuna fid dunya wal akhirah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia, demikian juga di akhirat. Faedah yang kedua adalah rizqu idza kana ala qadri al-hajati yasumul insana min al-madallati. Rezeki itu bila dia bersifat mencukupi, maka hal itu akan melindungi seseorang dari keterhinaan. Karena kalau sudah punya rezeki dan dia cukup dengan hal itu, insya Allah itu akan menyebabkan dia menjadi terjauhkan dari keterhinaan. Tidak akan sampai buat dia menengadahkan tangan di gerbang orang, minta sana minta sini dan sebagainya, karena dia cukup. Wa yaknihi minat tughyan, dan melindungi dia dari sikap membangkang. Jadi dia hanya cukup saja, dia akan terbebas dari 2 hal menurut Syekh. Yang pertama, terbebas dari keterhinaan. Yang kedua, tidak akan menyebabkan dia menjadi orang yang menyombongkan diri atau membangkang.
membangkang karena tidak berlebihan. Karena sesungguhnya ada kalanya orang itu ketika dia memiliki harta banyak, hartanya itulah yang menyebabkan dia kemudian menjadi bersikap sombong, angkuh, meremehkan orang lain dan sebagainya. Dan itu terjadi. Jangankan orang lain, kadang-kadang orang tuanya sendiri pun diperlakukan dengan cara yang tidak baik, merendahkan orang tuanya. Bahkan mungkin orang tuanya datang dari jauh-jauh ingin nengok anaknya, tinggal di kota besar misalnya. Kemudian dia bersikap yang tidak baik kepada orang tuanya. Dia bilang, kenapa harus datang jauh-jauh ke sini, kalau butuh tinggal telepon aja nanti saya kirimin. Padahal orang tua itu bukan mau cari duit, dia pengen lihat buah hatinya yang sukses itu, bukan uang yang dia cari. Tapi dia pengen lihat buah hatinya yang selama ini dia sudah didik, dia berusaha keras berkorban supaya anaknya itu bisa sukses. Ternyata anaknya setelah sukses ngomong seperti itu. Kalau butuh ini tinggal kasih tahu aja nanti saya kirim, saya bawain. Gak usah repot-repot datang-datang ke sini. Ya. Ini tidak bagus sikap seperti ini. Berikutnya adalah iman billah wal yawmil akhir yasbiqu ridha wal qanaah wa huma asasul khair fid dunya wal akhirah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir akan membuahkan rasa ridha, membuahkan sifat qanaah, dan sifat ridha dan qanaah ini dua-duanya merupakan fondasi kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Berikutnya kita pindah ke hadis nomor 514. Karena pesannya sama dengan yang tadi. Nah, di sini sama dengan yang tadi, Masya Allah. Redaksinya sedikit beda, tapi maksudnya sama. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai mereka berdua. Qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu al-layaliya al-mutatabi'ata qawiyah. Sahabat Ibnu Abbas menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu melalui malam-malamnya beberapa malam berturut-turut itu dalam keadaan qawiyah, perut kosong, gak ada isinya. Malam dilalui dalam keadaan perut kosong, bukan satu malam, dua malam, layali, beberapa malam berturut-turut, gak ada makan malam. Tidur dalam keadaan tidak makan malam. Kalau sudah tidur dalam keadaan tidak makan malam, kadang-kadang susah tidur. Makanya dalam hadis lain disebutkan beliau itu keluar tengah malam karena kelaparan. Ternyata ketemu dengan sahabatnya Abu Bakar, ketemu dengan sahabat beliau Umar bin Khattab. Ternyata mereka bertiga itu keluar dalam keadaan kelaparan. Orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ahluhu la yajiduna 'asha'an, dan keluarga beliau tidak ada makan malam yang mereka miliki. Wa kana aktsaru khubzihim khubz asy-sya'ir, dan seringkali kalau punya roti, ya roti itu yang terbuat dari gandum. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah penjelasan tentang sifat zuhud Rasulullah SAW, dan beliau mengambil dunia sedikit saja, dan sifat sabar beliau terhadap segala ujian dunia. Faedah berikutnya adalah keutamaan tentang istri-istri Rasulullah SAW yang memiliki kesanggupan untuk menahan kesusahan hidup dan tidak pernah marah
gara-gara kondisi hidupnya seperti itu. Berikutnya adalah bayan khusunatil aisyah yang yuhyunaha. Hadis ini menjelaskan tentang kehidupan susah daripada Rasulullah bersama keluarga beliau. Li'annahum la ya'ishu liya'budu wa yatamatta'u. Karena mereka sebenarnya itu sesungguhnya tidaklah hidup mereka itu dengan tujuan hanya untuk makan dan minum serta bersenang-senang. Kama tatamatta'ul an'am, sebagaimana binatang ternak bersenang-senang dengan makan dan minum. Bal asu du'atan bil Islam. Akan tetapi mereka ini hidup untuk menjadi penyeru kepada agama Allah, yaitu agama Islam. Wa humatan lit tauhid, dan menjaga tauhid agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa diibadati dan tidak disekutukan. Wa ru'atan lis sunnah, dan menjaga sunnah. Farafa Allahu dzikrahum wa kataba wa kabata aduwahum Allahumma surna fi sumratihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama-nama mereka, disebut-sebut, disanjung-sanjung. Adapun musuh-musuh mereka dihinakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka, yakni bersama Rasulullah, bersama keluarga beliau, dan bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Berikutnya adalah hadis nomor 515. Wa an Fadalah bin Ubayd radhiyallahu anhu, dari Fadalah bin Ubayd, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla bin nas, beliau kalau salat mengimami orang, mengimami para sahabat waktu itu, yakhirru rijalun min qamatihim fis salati minal fasasati. Beliau lagi imamin para sahabat. Apa yang terjadi? Ada sekian banyak di antara orang yang sholat bersama Nabi itu jatuh, ambruk. Lagi berdiri sholat bersama Nabi, ambruk, jatuh, tersungkur. Kenapa? Minal fasasati, karena kelaparan. Kelaparan yang sangat, karena fakir, miskin, akhirnya kelaparan yang luar biasa, sampai pada saat sholat pun jatuh. Itu bisa terjadi, saking laparnya bisa terjadi. Dan itu pernah dialami oleh seorang santri. Jadi santri ini malamnya pergi kajian ke sini, kebetulan ada ustaz yang datang waktu itu. Pulangnya telat ke pondok, ya, dapur sudah tutup, jadi dia tidak makan. Berarti makan terakhirnya dia adalah makan siang. Pulang ke pondok, sudah tutup dapur, besok subuh dia jadi imam salat subuh. Ya, sudah selesai Al-Fatihah, kemudian baca ayat agak panjang. Tiba-tiba suaranya itu kayak suara kaset suara tape yang mau habis baterainya itu. Jatuh. Akhirnya diganti. Setelah ditanya-tanya kenapa, saya pikir waktu itu dia meninggal. Dia semua nggak ada yang bergerak. Ada satu orang maju ganti imam. Selesai sholat tanya kenapa, nggak tahu, tiba-tiba lemas terus terjadi. Kenapa lemas? Dia cerita bahwa dia dari malam tidak makan. Ini sahabat banyak yang jatuh seperti itu ketika Nabi SAW jadi imam, karena kelaparan. Di sisi lain banyak orang yang jatuh ketiduran karena kekenyangan. Ya, buka puasa kebanyakan, ya, pergi tarawih jatuh bukan karena kelaparan, tapi karena ngantuk akibat kekenyangan. Berbahaya. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita menjadi contoh yang terbalik daripada keadaan daripada sahabat Ridwanullah alaihim. Mereka terjatuh dalam sholat karena kelaparan, tapi kita terjatuh dalam sholat mengantuk kekenyangan. Dua contoh yang amat berbeda antara langit dan
Wahum wahum ashabu as-suffah. Mereka ini adalah orang-orang yang diberi gelar ashabus suffah. Hatta yaqul al-arab, sampai-sampai ada orang-orang Arab Badui yang datang dari pedalaman sana yang kebetulan ikut hadir sholat di situ. Mereka ngomong, haulai majanin, ini orang-orang gila, ya. Orang-orang yang jago tiba-tiba tersebut ini orang gila, ya. Sampai ngomong seperti itu karena mereka tidak tahu benar. Fa idza shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa ilaihim. Bila mana Rasulullah SAW sudah selesai sholat, beliau pun menghadap ke mereka atau mendatangi mereka-mereka ini. Faqala, kemudian beliau bersabda kepada mereka-mereka yang mengalami seperti ini, Lau ta'lamun ma lakum indallahi ta'ala, kalau saja kalian tahu apa pahala yang diberikan kepada kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan situasi kehidupan seperti ini, fakir miskin yang sangat luar biasa sampai jatuh dalam sholat karena kelaparan. Kalau kalian tahu pahala yang Allah sediakan untuk kalian di sisinya dengan nasib seperti ini atau dengan sebab memiliki nasib seperti ini, la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan, niscaya kalian akan senang bila mana kalian bertambah miskin dan tambah besar kebutuhan kalian karena semakin miskin. Jadi kalau saja tahu apa pahalanya, mereka akan pilih miskin, bahkan lebih miskin dari kondisi sebelumnya. Karena sesungguhnya kehidupan seperti ini, yang berat seperti ini, memiliki ganjaran pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama adalah yang bagi al-mar'i indal adab an-nazar ila ma udkhira lahu min al-ajri duna at-talafi ala ma fatahu min bunyatihi. Hadis ini menunjukkan bila mana seseorang hendaknya seseorang di saat dia mengalami situasi atau nasib tidak punya, bila mana orang itu miskin tidak punya, hendaknya dia melihat kepada pahala yang dijanjikan dan disimpankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan merasa sedih, merasa rugi karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi jangan lihat dari sisi bahwa kita tidak dapat aja. Jangan lihat dari sisi bahwa kita ini miskin. Jangan lihat dari sisi bahwa kita ini susah. Lihatlah apa yang Allah janjikan untuk kita di akhirat kelak. Sebab kalau kita melihat apa yang dijanjikan, sesuatu yang dialami berupa usaha dunia itu insya Allah akan menjadi ringan. Termasuk dalam masalah penyakit. Ada di antara ulama ada hukum masalah, ya. Kalau mereka sakit, mereka tidak berobat. Kenapa? Dia bilang, saya ingin menikmati penyakit ini karena mengingat betapa besar pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana bersabar menghadapi penyakit ini. Seolah-olah mengatakan dengan adanya ganjaran pahala yang besar itu, kenikmatan yang luar biasa yang Allah janjikan di surga, penyakit ini yang tadinya membuat saya merasa sakit menjadi bisa saya nikmati. Karena dia tidak melihat dari sisi sakitnya itu, tapi dari sisi pahala yang Allah janjikan. Faedah berikutnya adalah bayan li ma'isati ashabi Rasulillah, penjelasan tentang kehidupan para sahabat Rasulullah
Faedah yang lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tatyib qulubi ashabi. Hadis ini menunjukkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha menghibur hati para sahabat ridwanullah alaihi wasallam dan pengikut-pengikut beliau. Lima yasma'unahu min al-kalam alladhi yusibu ilayhim. Karena kadang mereka itu mendengar ucapan-ucapan yang membuat mereka menjadi kurang enak. Jadi kalau ada orang mengalami sesuatu, kemudian ada orang mengucapkan kata-kata yang kurang bagus untuk didengar sama orang itu, kita hibur dengan ucapan yang lebih baik. Ada orang sakit, ya, ada orang menjenguk, kita juga jenguk. Tiba-tiba yang menjenguk itu mengatakan sakit apa? Sakit ini. Oh, nah, sekali yang begini. Nah, tetangga begini kayak begini. Nah, gimana tetangga kan bunuh diri lalu? Ini kan membuat orang menjadi bisa drop. Ya. Nah, kita mendengar kata seperti itu disampaikan oleh seorang kepada teman kita yang lagi situasinya seperti itu, lagi sakit, kita hibur dengan kalimat yang sebaliknya. Tetangga itu meninggal, ya memang sudah ajalnya. Teman kita ini memang sakitnya sama, tapi kalau Allah berkehendak dia sembuh sekarang bisa sembuh. Walaupun dokter tidak mengobati, kalau Allah berkehendak, kita tidak tahu, semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting antum sekarang sakit ini layak untuk dihapuskannya kesalahan-kesalahan. Karena kita adalah manusia biasa, tidak mungkin bebas dari kesalahan dan dosa. Berharaplah Allah mengampuni kesalahan-kesalahan dengan sebab diberikan penyakit ini. Semakin lama antum sakit, semakin besar kemungkinan dihapusnya dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ajal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit boleh sama, ajal belum tentu sama. Kalau ajal itu ditentukan oleh penyakit, ya, tidak ada orang mati mendadak. Ya, lagi main futsal meninggal padahal sehat. Kalau memang ajal itu ditentukan oleh sakit, setiap orang sakit mati. Ternyata tidak seperti itu. Maka dalam sebuah bait syair dikatakan, kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat, segar, bugar mati tanpa ada sebab atau enggak sakit, enggak ada sebab atau tidak didahului oleh penyakit yang menimpanya. Wa kam min sahihin asha min ad-dahr. Betapa banyak orang yang sakit, menderita, tapi dia umurnya panjang. 10 tahun dia sakit. Bahkan saking lelahnya sakit dia minta, ya, saya ridho sudah usia saya sampai di sini. Kalau dalam bahasa Sasak mungkin dia berdoa, mungkin kaji ridho kuat bakal terbaiknya Allah benarin. Anak-anak berdoa seperti itu. Saya ridho sudah ya Allah. Dia bilang seperti itu. Walaupun nyawa saya harus diambil sekarang, udah lelah sekali saya kesakitan, tapi nggak mati-mati, justru malah dia diberikan kesembuhan, ya, kemudian bisa melanjutkan kehidupan. Karena memang ajal itu tidak selalu identik dengan penyakit. Hadis berikutnya adalah hadis nomor 516. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Karimah Al-Muqdam Ibnu Ma'diyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma mala'a adamiyyun bi'a syarran min batnihi bihasbi ibni adam uqulatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata wa thuluthun bi ta'amihi wa thuluthun bi sharabihi wa thuluthun bi nafasihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada bejana yang lebih buruk diisi penuh oleh anak Adam ini daripada bejana yang namanya perut. Ini perut ini bejana yang
tidak cocok dan tidak pantas untuk diisi penuh. Kalau karung isi beras, pasnya ya diisi penuh, bahkan digoyang-goyang dulu biar penuh, ya dipadetin. Tapi kalau perut ini jangan sampai goyang-goyang supaya penuh isinya, ya, karena ada orang punya kemampuan seperti itu. Jadi dia makan satu piring pertama dengan posisi kaki kanan yang tegak, kaki kiri dipakai jadi tumpuan. Ya, habis itu pindah, yang kanan jadi tumpuan, yang kiri jadi tegak. Ya, sebelahnya masih kosong. Setelah selesai yang kedua itu, baru yang ketiga posisi bersila supaya turun semua. Kayak ngisi apa? Kayak ngisi karung aja. Ya, isi sebelahnya dulu. Ya, orang isi karung pakai rumput itu. Kalau orang tukang sabit itu begitu, isi dulu sebelah. Ya, setelah itu isi sebelah lagi, baru dipadatin dari atas. Kayaknya di setting seperti itu dia punya produk. Jadi perut ini adalah bejana yang tidak cocok untuk diisi penuh. Buruk dia kalau diisi penuh. Kemudian Rasulullah SAW memberikan arahan bagaimana seharusnya kita mengisi perut ini. Kata beliau, cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap saja. Yuqimna sulbahu. Tujuannya makan beberapa suap itu ya sekedar badan ini menjadi bisa tegak. Karena kalau tidak makan juga lemas, kita bisa bungkuk jadinya lama-kelamaan. Tegak, biar badan ini masih tetap bisa tegak, masih segar, masih sehat. Baik, kalau ternyata tidak bisa, tidak harus lebih dari beberapa suap. 5 suap, 7 suap, 9 suap, masih belum kenyang. Kalau memang harus nambah, kata beliau, fathuluthul liqa'ami, maka perkirakan saja 1/3. Harus nambah, silakan nambah, tapi dengan catatan 1/3. Perut ini untuk jatah makan, 1/3 perut ini untuk minuman, jatah air di situ, masuknya air, dan 1/3-nya untuk nafas. Jangan sampai kemudian diisi semua sampai kita susah nafas. Beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama adalah hadzal hadits aslun jami'un li usulid din kulliha. Kata Syekh, ini hadis merupakan prinsip ilmu kesehatan. Prinsip inti ilmu kesehatan. Faqad qala Ibnu Mas'ud at-tabib, law ista'mala an-nasu hadhihi al-kalimat la salimu min al-amrad wal asqam. Kata dokter ini, kalau atau ahli kesehatan ini, kalau seandainya orang-orang mengamalkan pesan-pesan yang ada di sini, kalimat-kalimat yang ada dalam ayat di sini, niscaya mereka betul-betul akan selamat dari berbagai macam penyakit. Yani makan 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafas. Kalau ini diamalkan, bebas dari penyakit. Wala ta'aqalatil maristanat wa nakakin saya
Wal himyatu ra'sud dawa, dan menjaga pantangan itulah obat yang paling utama. Jangan semua dimasukkan. Ada di antara ulama zaman dahulu pernah ditawarkan untuk makan apa kalau masalah kambing atau ayam, saya lupa. Tapi yang saya ingat jawabannya yang sulit saya lupakan. Dia mengatakan, saya tidak ingin menjadikan perut saya ini jadi kuburan hewan. Dia bilang, saya tidak mau menjadikan perut saya jadi kuburan hewan. Bukan maksudnya dia mengharapkan diri untuk makan daging, enggak. Ya. Tapi dia tidak mau semua hewan yang disembelih masuk ke perutnya. Kayak setiap orang mati masuk kubur, orang mati masuk kubur. Ya. Jadi dia betul-betul tidak ingin mengisi perut ini melebihi takaran yang seharusnya. Faedah yang lain dari hadis ini adalah istihbabut taqallul min al-akli wal iktifa bi ba'd al-ta'am ila al-ithar bil baqi minhu. Anjuran untuk makan sedikit, tapi sedikitnya masing-masing orang itu beda-beda. Termasuk sepertiganya orang juga beda-beda. Yang lambungnya kecil sepertiganya tentu lebih sedikit dari mereka yang lambungnya lebih besar. Karena kalau disamakan nanti orang tidak bisa beraktivitas. Ya. Sepertiganya anak kecil jelas akan beda dengan sepertiga orang dewasa. Ya. Kita bisa mengukur sendirilah. Yang penting selesai makan kita masih bisa merasakan napas itu keluar dengan lancar. Ya. Kalau kita lari, tidak ada kedengaran suara air yang belum masuk karena belum turun. Kalau kenyangan itu biasanya masih suara air gitu. Ya, karena kebanyakan minum. Bahkan ketika kita sholat, habis makan langsung sholat, misalnya itu khawatir mau sujud, itu berarti sudah kelewatan. Ya, khawatir mau sujud, nanti keluar lagi. Waliktifa bi ba'd ta'am, dan cukup dengan sebagian makanan. Ilal ithar bil baqi minhu, kalau ada sisa bisa kita berikan kepada orang lain. Ya. Sisa di sini tentunya maksudnya bukan kita makan dulu kemudian sisanya kita berikan. Nah, maksudnya ambil sebagian, sisihkan sebelumnya untuk orang lain. Bukan kita memberikan sisa, tapi disisihkan dulu kemudian diberikan kepada orang yang sudah kita rencana untuk makan. Itulah yang kita makan, tapi sudah kita ukur sehingga betul-betul thuluth atau mungkin nambah sedikit ya, karena kita tidak bisa ukur soalnya kan lambung ada di dalam, tidak ada neracanya yang kita pakai ya, kita pakai piling aja lah. Yang terakhir faedah dari hadis ini adalah ahsanu ma akal al-mu'min fi thuluthi batnihi wa syurbi fi thuluth wa tarki li nafsi thulutha. Jadi sebaik-baik cara makan seorang mukmin adalah sepertiga ya, untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk napas. Inilah yang kita usahakan sehingga dengan demikian insyaallah kita bisa pertama menjalankan sunnah Rasulullah SAW, yang kedua kita insyaallah terbebas dari berbagai macam penyakit. Allah Ta'ala, kita akan dulu. Baik, kita lanjutkan ke hadis terakhir. Beberapa hadis kita lompat, nggak panjang-panjang hadisnya. Kita ambil hadis yang terakhir dari bab ini, yaitu hadis dengan nomor 521. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Abu Talha li Ummi Sulaim. Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim, qad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhaifa. Abu Talha bilang sama istrinya Ummu Sulaim, saya
Jadi beliau mengambil kesimpulan bahwa Nabi ini lagi kelaparan karena beliau ngomongnya agak berat, susah, lemes. Ya. Kalau memang terlalu lapar, kadang-kadang kita ngomong aja berat, susah. Faha'in tadi min syai'. Maka kemudian dia tanya kepada istrinya, apakah kau punya sesuatu berupa makanan? Faqala na'am. Ummu Sulaim mengatakan, ya, punya. Fa akhrajat aqrasan min sya'ir. Dia pun mengeluarkan beberapa keping roti terbuat dari gandum. Tsumma akhadhat mimaran laha falaffatil khubza bi ba'di. Kemudian diambillah kerudungnya, ya. Kemudian dibungkus kepingan-kepingan roti tadi itu dibungkus dengan sebagian dari kerudung tersebut. Tsumma raddathu tahta thawbi, tsumma dasathu tahta thawbi wa raddatni bi ba'di. Kata sahabat Anas, kemudian yang dibungkus tadi itu diselip di bawah bajuku, kata sahabat Anas, kemudian diikat. Jadi ujung-ujung kerudung itu diikat, artinya disembunyiin di balik bajunya sahabat Anas ini. Masih kecil loh. Kemudian padahal tsumma arsalatni ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pun diutus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal saya pun bawa kepingan-kepingan roti itu, bawa jatuh Rasulullah jalisan di masjid. Saya temui Rasulullah lagi duduk di masjid. Wa ma'ahu anas, ada orang-orang duduk bersama beliau juga di situ. Wa qumtu alaihi, saya pun berdiri di tengah-tengah mereka. Wa qala li Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda kepadaku, arsalaka Abu Talha, apakah kamu diutus sama Abu Talha? Fa qultu na'am, saya jawab iya. Faqala makan ya, yang diutus. Faqultu na'am, betul. Faqala Rasulullah SAW, qumu. Ini sudah dibawain sebenarnya sama sahabat Anas ini. Sedikit diselip di balik baju. Tapi Rasulullah SAW tiba-tiba mengatakan kepada para sahabat yang lain yang ada di situ, ayo bangun semuanya. Semuanya bangun. Nanti akan dijelaskan berapa jumlah orang ini. Bukan 5 orang, 10 orang. Bangun semuanya. Faqala'u wa talaqtu baina aydihim. Mereka pun bergerak menuju rumahnya Abu Talha, berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya pun berjalan di depan mereka. Sampai jitu Abu Talha, saya datang menemui Abu Talha, fa saya kasih tahu. Faqala Abu Talha, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, kata Abu Talha, qad ja'a Rasulullah bin nas. Ini Nabi datang sama orang ini. Datang bersama orang lain. Nas. Walaysa indana amanatun limuhum. Kita enggak punya untuk kasih makan sebanyak ini. Faqalat, jawaban Ummu Sulaim luar biasa jawaban. Qalat Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu apa yang akan terjadi. Jadi dia tidak gelisah Ummu Sulaim ini. Ya. Mungkin kalau kita yang tiba-tiba dapat tamu banyak, padahal persediaan untuk 2-3 orang, tiba-tiba banyak, saling salahin istri sama suami. Sini adalah sedang tukang undang, was, saling salahin. Ini enggak. Dia bilang Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Qad ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Talha hatta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah pun datang. Ma'ahu, bersama Abu Talha, hatta dakhala, dua-duanya masuk. Faqala
Rasulullah. Jadi berdua masukin ke rumahnya Umar. Rasulullah pun bersabda, "Halummi ma 'indaki ya Ummu Sulaim." Wahai Ummu Sulaim, bawa kemari. Yang kamu punya dibawa kemari. Fa'atat bidzalikal khubz, dibawain. Roti yang tadi sebenarnya sudah dikirim itu. Fa'amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah perintahkan, futat, di apa namanya? Ya, disobek-sobek gitu kan. Ya, dipecah-pecah. Wa usirat wa asarat alaihi Ummu Sulaim ukatan fa'adamathu. Kemudian ditiriskan. Jadi ada uka ini sejenis bejana yang biasa dipakai untuk naruh madu atau kayak semacam mentega itu, ya, minyak yang biasa dipakai untuk jadi lauk, ya, selain madu, ya, bukan minyak goreng kayak kita. Berusaha untuk dituang ini supaya ada jadi hidapnya, jadi lauknya. Tsumma qala fihi, ya, asalnya sebenarnya memeras ya, tapi ini berusaha, ya, sampai yang sisa-sisa itu dijatuhin. Tsumma qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa yaqul. Nabi mengucapkan kalimat-kalimat, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala tentunya pada makanan tersebut. Tsumma qala, setelah itu baru beliau mengatakan, "I'dan bi asyara." Suruh masuk 10 orang. 10 orang masuk. Fa'adina lahu fa'akalu hatta syaribu. 10 orang ini makan sampai kenyang. Padahal tadi itu roti itu bisa diselip di perutnya sahabat Anas, ya, diselip. Sekarang ini 10 orang masuk makan sampai kenyang. Hatta syabi'u. Tsumma kharaju, keluar. Tsumma qala i'dan li asyara. 2 kali beliau bilang suruh masuk lagi 10 orang. Fa'adina lahu fa'akalu hatta syabi'u tsumma kharaju. Ya, mereka masuk, mereka makan, mereka kenyang lalu keluar. Tsumma qala i'dan li asyara. Suruh masuk lagi 10 orang. Fa'adina lahu hatta akalal qaum. Masuk sampai semua orang yang bersama Rasul tadi itu kulluhum syabi'u. Semuanya kenyang. Wal qaumu sab'una rajulan aw 80. Ternyata jumlah mereka semua itu 70 atau 80 orang. Hanya dari sedikit roti yang tadi kemudian dibacakan, didoakan oleh Rasulullah SAW supaya berkah, ya. Dan disitulah mukjizat Rasulullah SAW muncul di situ. Makan sedikit cukup untuk 80 orang. Hadis muttafaqun alaih. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah yang pertama, tidak semua saya baca. Jawazul du'a ila ta'am wa in lam yakun walimah. Hadis ini menunjukkan bolehlah kita ngundangin, ya, mau bikin makan, kemudian kita ngundangin walaupun bukan dalam bentuk walimah, ya. Ada mungkin kita punya kelebihan makanan, ya, atau sengaja pengen masak kelebihan itu, kemudian kita undang beberapa orang, itu dibenarkan walaupun tidak dalam bentuk walimah. Yang kedua, jawaz istid'a al-'adad al-katsir ila ta'am al-qalil. Hadis ini juga menunjukkan boleh kita mengundang orang walaupun jumlahnya banyak tapi makanannya tidak sebanyak yang diundang, ya. Begibung lah istilahnya kalau bahasa kita, ya. Bukan maksudnya kita punya satu piring kemudian kita undangin 50, karena kita tidak punya mukjizat. Maksudnya sedikit di sini adalah lebih sedikit dari jumlah yang seharusnya. Saya pikir kita tidak boleh spekulasi. Ya, jangan spekulasi di sini. Ya, siapa tahu ada mukjizat dan rahmat, jangan spekulasi. Kalau itu kan Nabi. Nabi itu apa namanya? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau tunjukkan mukjizat seperti itu. Tapi bila mana kita punya makanan cukup untuk 4 orang, bolehlah panggil 5-6 orang, 7 orang, kemudian kita bagi dan kita menghibur caranya. Bukan masing-masing orang satu piring nggak cukup. Masuk jadiin satu, ya, jadi satu nampan untuk 3 orang, satu nampan lagi untuk 3 orang, bisa. Seperti dalam
ghairuhu fala ba'sa bi idharihi ma'lum. Kalau orang yang diundang tahu bahwa orang yang mengundang ini tidak akan marah atau tidak suka kalau kita bawa orang lain, maka tidak apa-apa bawa orang lain. Kalau kita tahu nanti ke rumah ya ada makan-makan, tapi kita tahu bahwa orang ini ya, kalau kita bawa teman satu dua orang itu biasanya jalan, gak ada masalah. Atau mungkin dia bilang masya Allah ada teman kita alhamdulillah ya. Kalau kita tahu seperti itu bolehlah ngajar. Tapi kalau tidak tahu jangan sembarangan ngajar ya. Karena nanti bisa jadi tersinggung orang yang mengundang, atau bisa jadi dia kaget akhirnya sibuk motak-matik karena ternyata yang dia sajikan hanya untuk antum yang diundang saja, sehingga merepotkan orang lain. Berikutnya adalah dalil al-hadits ala qatinati Ummi Sulaim wa rujhani ahliha haythu arafat anna Rasulullah da'a al-jam'a al-kathir 'amdan. Hadis ini menunjukkan betapa cerdasnya yang namanya Ummu Sulaim ini dan akalnya luar biasa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sengaja mengundang orang banyak itu. Dia tahu Nabi pasti sengaja mengajak orang banyak. Padahal tahu yang dikirim roti sedikit ya. Tapi dia undang banyak orang, yakin pasti sengaja ya. Mau memperlihatkan mukjizat di tengah-tengah rumahnya Abu Talha. Liyudhhiral karamata fi takthir ta'am, untuk memperlihatkan karamah, mukjizat seorang nabi, bagaimana makanan sedikit bisa menjadi banyak. Dan sering di dalam beberapa hadis terjadi yang seperti ini, termasuk air sedikit jadi banyak. Yang tadi hanya bisa cukup untuk wudhu beberapa orang, 2-3 orang, ternyata bisa untuk wudhu 1 kopi pasukan. Hanya dengan meletakkan tangan beliau di bejana tersebut dan air pun mengalir dari celah jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasus makanan bukan cuma di sini saja, ada di hadis yang lain menjelaskan tentang Nabi meletakkan tangannya, kemudian yang lain bisa makan sampai kenyang. Faqalat Allah wa rasuluhu a'lam, makanya dia bilang Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Berikutnya adalah i'tina'us sahabat bi ahwali Rasulillah. Hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat betul-betul memantau situasi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka melihat Rasulullah susah, dibantu. Kalau mereka melihat Rasulullah kelaparan, mereka akan kirimkan makanan atau diundang dan sebagainya. Ya, begitulah mereka sangat memperhatikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelum terakhir, kaidah sebelum terakhir adalah mukjizatut takfir ta'am bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini dalam hadis ini ada gambaran tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara bentuknya adalah menjadikan makanan sedikit menjadi banyak. Yang terakhir adalah jawazul akli hatta syaba'. Hadis ini juga menunjukkan boleh-boleh saja makan sampai kenyang, tapi bukan itu jadi kebiasaan. Ya, bukan jadi kebiasaan. Mungkin suatu hari karena kita terlalu lapar sekali akhirnya ya makan lebih banyak sampai agak kenyang. Tapi jangan sampai sekali lagi itu menjadi kebiasaan kita. Kalau nggak kenyang nggak berhenti. Ya, atau bahasa salah seorang mengatakan ini kalau belum muntah belum dimakan. Ada yang ngomong seperti ini kalau belum muntah belum dimakan. Jangan sampai seperti itu, karena mungkin akan berbahaya untuk diri kita. Fa'akalu hatta syari'u, ini diambil dari penggalan hadis tadi, mereka makan sampai kenyang. Wallahu ta'ala a'lam. Dan dengan berakhirnya pembahasan hadis yang terakhir dari bab ini, berarti kita sudah selesai membahas bab fadlul ju' wa husnul ais wa tarki syahwat. Kemungkinan kita akan pindah ke bab berikutnya pada pertemuan yang akan datang, yaitu babul qanaah wal iqtisad fil ma'isyati wa tarki su'al. Bab tentang qanaah, bab tentang apa istilahnya, tidak berlebihan, iktisad, ya, sederhana, ya, sederhana dan hemat, bersikap hemat di dalam kehidupan ini